Seringkali kita berpikir bahwa penderitaan Yesus yang terhebat adalah ketika dia dipaku di atas kayu salib. Tetapi sesungguhnya bukan itu penderitaan yang paling mengerikan. Mari kita belajar bersama-sama. Shalom saudara, selamat datang di channel kami. Di channel ini kami khususkan untuk membagikan pengajaran-pengajaran dasar kekristenan. Kami sudah menyediakan beberapa seri video, mulai dari yang paling dasar tentang pemahaman keselamatan, bagaimana supaya bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berikutnya ada modul berbuah, di mana saudara bisa belajar bagaimana menghasilkan buah. Ada juga video seri modul leadership. Kalau saudara merasa diberkati dengan video-video pengajaran kami, saudara bisa tekan tombol subscribe, boleh Anda bagikan buat orang-orang yang Anda kasihi. Mari kita lanjutkan belajar. Saya mau bacakan dari sebuah tulisan yang ditulis oleh satu bapak gereja namanya John Calvin. John Calvin menulis begini. For although in the cross there is nothing but curse, this was nevertheless so swallowed up by the power of the Son of God, that the cross has put on, as it were, a new nature. Terjemahan bebasnya bunyinya kira-kira seperti ini. Meski di atas salib hanya ada kutuk, tapi semuanya itu dikalahkan oleh kuasa Anak Allah, sehingga salib memiliki kodrat yang baru. Salib saat ini dimaknai sebagai sesuatu yang positif. Salib dimaknai sebagai keselamatan. Salib dimaknai sebagai kehidupan kekal. Salib juga dipasang di banyak rumah dan di gereja. Tetapi tidak demikian dengan situasi 2000 tahun yang lalu. Salib saat itu berkonotasi negatif. Salib selalu berhubungan dengan sesuatu yang hina, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang selalu berhubungan dengan kematian, sehingga dikatakan di atas kayu salib hanya ada kutuk. Tetapi ketika Yesus disalibkan, kodrat salib menjadi berbeda. Salib dimaknai sebagai keselamatan dan kehidupan. Kenapa salib dikatakan sebagai kutuk? Penyalipan adalah satu hukuman yang diperuntukkan untuk budak-budak yang melakukan kesalahan. Salib diperuntukkan untuk menghukum penjahat-penjahat yang paling keji. Penjahat-penjahat kasar, bukan penjahat-penjahat kerah putih, bukan penjahat-penjahat politik. Orang yang disalib sangat menderita karena dia mati perlahan-lahan, bukan hanya 1 atau 2 jam, tetapi bisa dalam jangka waktu yang lama. Hal yang terakhir yang dipakai untuk memastikan bahwa orang yang disalib kemudian mati adalah dipatahkan tulang pahanya. Dari tulang paha yang patah ini nanti akan merobek satu pembuluh darah yang besar, kemudian terjadi perdarahan. Satu paha itu bisa menampung sampai 2 liter darah. Apabila dipatahkan 2 tulang pahanya, berarti ada sekitar 4 liter darah yang keluar. Jadi proses matinya sangat menderita sekali. Itulah kenapa salib dianggap sebagai kutuk pada saat itu. Kita mau belajar apa yang diderita oleh Yesus ketika dia disalibkan. Penderitaan yang pertama yang dialami Yesus adalah penderitaan secara fisik. Baik sebelum penyaliban maupun
ketika disalibkan. Dia dipukul, dia diberi mahkota duri, dia dicambuk. Dan yang perlu saudara ketahui, pada saat seseorang dipaku tangannya di kayu salib, posisi tubuhnya jadi menggantung. Dan kalau itu berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, sangat mungkin sekali sendi bahunya akan lepas. Posisi sendi bahu yang seharusnya begini, karena menahan berat badannya, sendi bahu itu bisa lepas. Dan ketika sendi itu lepas, tubuh otomatis bertumpu pada kaki. Padahal kedua kakinya dipaku dijadikan satu. Yang terjadi berikutnya adalah ketika Yesus ini menarik satu nafas saja, nyerinya akan sangat luar biasa. Dan itu berlangsung selama beberapa jam. Tapi penderitaan ini bukan apa-apa dibandingkan dengan penderitaan yang berikutnya. Yesus ditanggalkan seluruh pakaiannya. Artinya dia telanjang untuk tontonan banyak orang. Dia dipermalukan di hadapan dunia. Penderitaan yang kedua yang dialami Yesus adalah penderitaan secara jiwa. Penderitaan psikologis. Saya mau bacakan dari Matius 27 ayatnya yang ke-39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau adalah anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Saya lanjutkan ayat yang ke-44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saat itu Yesus dibuli, baik oleh para imam-imam, baik oleh penjaga-penjaga, baik oleh orang-orang yang ada di situ, juga oleh penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Penderitaan jiwa itu bisa berakibat lebih parah. Sakit hati jauh lebih susah diobati dibandingkan dengan sakit gigi. Saya baca di beberapa berita, ada artis-artis Korea yang akhirnya bunuh diri karena tidak tahan menghadapi bullying melalui media sosial. Ada juga selebgram dari Indonesia yang memutuskan untuk bunuh diri karena ia ditolak oleh kekasih hatinya. Yesus ditolak oleh seluruh isi dunia. Bahkan orang-orang yang dulu pernah ditolongnya, orang-orang yang dulu pernah diberkatinya, mereka juga berbalik mengolok-olokkan dia. Murid-muridnya yang dulu bersama-sama dengan dia, sekarang meninggalkan Yesus sendirian. Bahkan murid utamanya, yaitu Petrus, menyangkal dia sampai 3 kali. Ini penderitaan yang luar biasa, saudara. Tapi ada penderitaan yang lebih hebat. Mari saya lanjutkan. Matius 27 ayatnya yang ke-46. Nanti saudara baca sendiri di rumah ya untuk selengkapnya. Judul perikopnya Yesus mati. Saya bacakan ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara bisa perhatikan ketika Yesus dipukul, ketika Yesus dipaku di atas kayu salib, Yesus diam. Ketika dia diolok-olok, ketika murid-muridnya meninggalkan dia diam. Tetapi penderitaan yang terakhir ini membuat Yesus berseru dengan nyaring. Penderitaan rohani inilah penderitaan yang paling berat yang dialami Yesus pada saat disalib.
seumur hidupnya dia disertai dengan Allah. Dia berkenan kepada Allah. Dia taat dan dia selalu menyukakan hatinya Allah. Tetapi saat itu dosa seluruh umat manusia, dosa saya, dosa saudara, semua ditimpakan kepada Yesus. Penderitaan yang seharusnya kita tanggung ketika penghakiman hari akhir besok, penderitaan itulah yang dirasakan Yesus pada saat itu. Dia mengalami penderitaan alam maut. Itulah sebabnya kenapa Yesus pada saat itu berteriak, berseru dengan suara yang nyaring. Tapi puji Tuhan, penderitaan Yesus ini membawa hasil yang sungguh luar biasa. Dosa saya, dosa saudara, semua sudah dibayar lunas. Yesus menggantikan posisi kita untuk menerima cawan murka Allah. Kuasa maut sudah dihancurkan oleh Yesus. Penderitaan Yesus yang begitu hebat ini bisa kita lihat melalui manifestasi gejala alam yang terjadi pada saat itu. Langit gelap gulita, ada gempa bumi, kubur-kubur semua terbuka, dan tirai bait Allah sobek dari atas sampai ke bawah. Sejak saat itu, manusia yang percaya kepada Yesus, yang menerima Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan, tidak perlu lagi hidup jauh dari Allah. Dia sudah pindah dari alam maut kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Jadi apa yang dikatakan John Calvin sekarang kita bisa mengerti. Salib sudah berubah kodrat dari dulu yang namanya kutuk menjadi yang namanya kasih karunia. Dari dulu yang berkonotasi negatif berubah kodrat menjadi sesuatu yang berkonotasi sangat mulia. Sebagai penutup, setelah kita tahu betapa penderitaan Yesus jauh melebihi apa yang kita pahami sebelumnya, bagaimana respon saudara? Adakah kerinduan di hati saudara untuk membalas cinta kasih-Nya Tuhan? Saya akan bagikan apa yang perlu saudara lakukan. Yang pertama, saya akan bacakan di Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mengerjakan keselamatan ini bahasa aslinya adalah katergasete, yang artinya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan berjerih lelah, mengerjakannya dengan bertekun, mengerjakannya dengan seksama. Paulus menambahkan dengan takut dan gentar, maksudnya adalah gemetar, takut kalau sampai kita melakukan kesalahan lagi. Rasa takut memang merupakan satu emosi yang negatif, tetapi di dalam hal mengerjakan keselamatan, rasa takut ini bisa menjaga kita dari hal-hal yang jahat. Yang kedua, saya bacakan dari Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau saudara ingin membalas cinta kasih-Nya Tuhan, karena Dia sudah menggantikan posisi saudara, maka hasilkanlah buah. Baik buah-buah karakter, buah-buah roh, juga buah jiwa-jiwa baru yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengajak dan saya mendorong supaya setiap saudara untuk makin bersungguh-sungguh tingkatkan relasi dan keintiman dengan Tuhan. Teruslah bertumbuh sampai akhirnya menghasilkan buah.